Update Perang Gaza, Raja Salman ngamuk, Hamas balas dendam. Dikutip dari CNBC-Indonesia.com, perang di Gaza semakin mengerikan. Serangan diluncurkan oleh Israel sebagai pembalasan dendam atas penyerangan kelompok militan Hamas Palestina. Jumlah korban pun terus bertambah, terutama warga sipil di Gaza. Berikut dinamika perang Israel-Hamas. 1. Perang melebar. Perang Israel-Hamas terus melebar. Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan mulai ikut menyerang Israel. Houthi menembakkan drone dan rudal pada hari Selasa 31 Oktober. Kelompok ini secara tegas mendukung Palestina sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober. 2. Bolivia cerai dengan Israel. Bolivia resmi memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu karena operasi militernya di Gaza. Ini dikatakan salah satu menteri pemerintahan Presiden Luis Arce Marianela Prada. Bolivia menegaskan menuntut gencatan senjata segera. Wakil Menteri Luar Negeri Freddy Mamani juga mengecam tindakan Israel di wilayah kantong Palestina itu. Tindakan Israel mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Langkah pemutusan hubungan diplomatik ini sebelumnya juga diteriakan mantan Presiden Evo Morales. Ia menyerukan negaranya untuk memutuskan hubungan dengan Israel karena situasi mengerikan yang dihadapi rakyat Palestina. 3. Kamp pengungsi dibombardir Israel. Situasi Gaza, Palestina semakin memburuk. Pengeboman terus terjadi tanpa henti selama lebih dari 24 jam, dari Selasa hingga Rabu. Mengutip laporan Reuters, serangan baru Israel dilakukan termasuk ke kamp pengungsi. Disebutkan bagaimana rudal Israel menghantam kamp pengungsi padat penduduk di Gaza Utara, Jabalia. 4. Perbatasan Rafah dibuka. Perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir akhirnya dibuka untuk pertama kali sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023. Berdasarkan pantauan Al Jazeera, sejumlah orang dan mobil bergerak dari Gaza melalui gerbang yang dibuka pertama kali pada siang hari. Dilaporkan bahwa sejumlah warga Palestina yang terluka diperkirakan akan dibawa ke Mesir untuk mendapatkan perawatan. Sementara beberapa warga asing juga diizinkan meninggalkan Gaza. Sejumlah pemegang paspor asing yang terjebak di Gaza mulai meninggalkan wilayah yang dilanda perang itu. Konvoi bantuan yang sangat dibutuhkan telah melintas antara Mesir dan Gaza, namun tidak ada orang yang diizinkan untuk menyeberang. 5. Arab Saudi kecam Israel. Arab Saudi mengecam keras Israel. Ini terkait serangan terbaru Selasa ke kamp pengungsian terbesar di Gaza, Jabalia. Pemerintah Raja Salman bin Abdul Aziz menyebutnya tidak manusiawi, di mana banyak warga sipil tidak berdosa tewas. Kerajaan mengutuk dan menolak sepenuhnya penargetan yang berulang oleh militer pendudukan Israel di wilayah yang padat penduduk, dan ini terus mengulangi pelanggaran pada hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional. Arab Saudi juga menyebut komunitas internasional telah gagal dalam memberikan tekanan pada pasukan Israel untuk segera menyetujui gencatan senjata ini. 6. Pejabat PBB mundur. Direktur Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di New York, Craig Mohiber, memutuskan untuk berhenti dari jabatannya. Hal ini dilakukannya sebagai protes kepada lembaga multilateral itu yang menurutnya gagal mencegah apa yang ia kategorikan sebagai genosida terhadap warga sipil Palestina di Gaza di bawah pengeboman Israel. Dalam sebuah surat tertanggal 28 Oktober, Mohiber mengalamatkan surat ini kepada Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, Volker Turk. Ia menyebut peristiwa yang terjadi di Gaza menjadi bukti bahwa PBB kembali gagal dalam mencegah genosida. Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade. 7. Evakuasi WNI. Kementerian Luar Negeri RI berencana untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Gaza, Palestina. Hal ini terjadi saat wilayah itu sedang berada dalam rentetan serangan rudal Israel. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judah Nugraha,
mengatakan dalam data Kemlu ada 10 orang WNI di wilayah kantong Palestina itu. Namun dari jumlah tersebut hanya akan ada 7 WNI yang dievakuasi, sementara 3 lainnya yang menjadi relawan Mercy memutuskan untuk tetap berada di Gaza. 8. Hamas balas dendam. Tim CNN di Ashkelon, Israel Selatan menghitung setidaknya ada 10 ledakan besar. Kemungkinan besar mengindikasikan roket dicegat dan dihancurkan oleh Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel. Sejumlah lokasi di utara daerah kantong tersebut mendapatkan peringatan serangan udara, sehingga mendorong orang untuk mencari perlindungan. Kedekatan Ashkelon dengan perbatasan Gaza membuat penduduknya hanya punya waktu beberapa saat untuk mencari tempat yang aman. Saat sirine berbunyi, orang-orang terlihat berlarian menuju tempat penampungan yang terletak di sekitar kota, termasuk di taman, terminal bus, dan ruang publik lainnya. 9. Gaza kembali blackout. Layanan internet dan komunikasi kembali terputus di Gaza pada hari Rabu, menurut 2 perusahaan telekomunikasi, ketika Israel terus melakukan pemboman dan memperluas operasi darat di wilayah pesisir tersebut. Komunikasi telah berulang kali terkena dampak di Gaza, dan kelompok pemantau internet independen mengatakan kepada CNN bahwa pemadaman listrik baru-baru ini adalah yang terburuk sejak perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober. Perusahaan telekomunikasi Jawal juga mengatakan layanan telepon selulernya sedang down, menurut pernyataannya di Facebook.